Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ada di halaman 34. Nah, tapi jangan dulu dilihat, kita sambil bahas dulu. Nah, di materi hari ini kita akan membahas tentang bomir. Nah, bomir itu adalah kata ganti. Bomir itu adalah kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia sering dibilang aku, saya, kamu, Anda, kita, mereka, dia. Nah, itu bentuk kata ganti. Kata ganti Namanya orang. bomir. Ya, namanya bomir. Dan bomir dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau kita kan nggak ngebedain ya. Misalnya kita pengen ngomong ke laki-laki dan perempuan, itu tetap pakai kata ganti kamu atau Anda. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan antara bomir untuk laki-laki dan bomir untuk perempuan. Jadi saya tulis di sini LK itu untuk laki-laki dan PR itu untuk perempuan. Jadi ada bomir untuk laki-laki, ada bomir untuk perempuan. Jadi ketika kita pengen bilang kamu ke perempuan akan beda dengan ke laki-laki. Kalau bahasa Indonesia sama. Kamu ke laki-laki dan kamu ke perempuan sama aja, nggak ada bedanya. Begitupun ketika kita ingin bilang dia, dia ke laki-laki dan dia ke perempuan itu dalam bahasa Indonesia sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dia laki-laki dan dia perempuan itu mempunyai perbedaan. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Dan bomir ini nantinya terbagi jadi 3 jenis. Baik untuk laki-laki dan perempuan ya. Ada namanya bomir lil ghaib. Ya. Ada namanya bomir lil mutakallim. Dan ada bomir lil mukhatab. Nah, bomir lil ghaib, bomir lil mutakallim, dan bomir lil mukhatab. Nah, domir lil ghaib itu untuk apa? Untuk orang-orang yang nggak ada. Contoh penggunaannya. Sekarang Bu Ida nggak ada nih, berarti dia masuk ke lil ghaib. Bu Endang nggak ada, berarti masuk ke lil ghaib. Kalau lil mutakalim, nah ini untuk orang yang kita bicara. Misalnya saya lagi bicara ke Bu Afwani. Nah, karena Bu Afwani itu ada, berarti dia akan masuk ke lil mutakalim. Lil mukhotob, ya saya sendiri. Ketika saya bilang saya atau kita atau kami, nah itu kita sendiri yang ngomong. Jelas? Jadi lil ghaib itu untuk yang nggak ada sekarang. Lil mutakalim yang kita bicara langsung ke dia. Lil mukhotob ya kita sendiri yang bicaranya. Jelas sebelum dilanjut? Tapi Ustadz di buku ilmu khotop itu justru orang yang diajak bicara. Kata ganti Iya, orang yang diajak bicara, orang kedua. Iya. Ilmu khotop. Iya, Mutakalim orang yang bicara ya. iya. Kayak saya tadi bicara ke Bu Afwani misalnya, atau saya bicara ke Bu Mila, nah ini lil mukhotob. Tapi pas saya sendiri yang bicara, nah itu lil mutakalim. Iya, baik Ustadz. Oh, yang bicara itu lil mutakalim. Kalau yang diajak bicara lil Lil mukhotab. mukhotob. Ya. Hmm. Kalau yang nggak ada, yang kita lagi omongin nih dianya, nah itu lil ghaib. Hmm. Jadi ghaib itu untuk yang nggak ada di sini. Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut. Nah, seperti yang tadi diinfokan, bomir itu kan ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Nah, kita bahas dulu yang lil ghaib. Kalau lil ghaib itu berarti untuk yang tidak hadir sekarang ya. Nah, sebentar, kita bahas satu-satu deh.
ke yang perempuan dulu, karena di sini yang hadirnya perempuan semua, jadi kita bahas yang perempuan dulu. Dhamir untuk perempuan dulu. Yang pertama adalah hiya. Nah, hiya itu untuk satu orang. Misalnya kita pengen bilang Bu Ida. Bu Ida kan hari ini belum hadir nih. Berarti cuman satu orang. Nah, dia menggunakan kata hiya. Hiya. Kalau dua orang misalnya, Bu Ida dan Bu Endang, berarti huma pakainya. Kalau untuk 3 orang atau lebih, pakainya hunna. Seperti siapa ya yang hari ini nggak hadir? Bu Nina. Ada Bu Endang, Bu Ida, dan Bu Nina. Nah, berarti pakai hunna. Atau tambah satu orang lagi misalnya. Intinya lebih dari 3. Dia pakainya hunna. Kalau hiya berarti untuk satu orang. Huma itu untuk 2 orang. Ini hunna untuk 3 orang lebih. Misalnya ketika kita ingin menanyakan Bu Ida misalnya. Maka nantinya saya akan tanya, aina hiya? Di mana dia? Maksudnya cuma satu orang. Tapi ketika saya tanyain untuk 2 orang misalnya, aina huma? Mana mereka berdua? Atau saya ingin nanyain untuk 3 orang lebih, aina hunna? Mana mereka? Seperti itu. Jelas? Nah, kalau untuk laki-laki, itu bukan hiya kalau satu orangnya. Tapi huwa. Sama misalnya Pak Yudi misalnya. Pak Yudi nggak hadir berarti dia huwa. Nah, 2 orangnya sama huma. Jadi 2 laki-laki dan 2 perempuan sebutnya sama-sama huma. Nah, kalau ininya 3 orangnya ada hum. Jadi ada huwa, huma, hum. Kalau perempuan hiya, huma, hunna. Jelas? Nah, bagaimana bentuk penerapan dalam fiilnya? Nah, dalam bentuk fiilnya, kita bahas yang dhamir lil ghaib dulu, sebelum kita bahas lil mukhatab. Nah, tadi kan, bisa dilihat di halaman 35. Nah, tadi kan ada huwa berarti untuk laki-laki. Huma itu juga untuk 2 laki-laki. Hum untuk 3 laki-laki lebih. Hiya untuk 1 orang perempuan. Huma untuk 2 perempuan. Hunna untuk 3 perempuan lebih. Nah, yang selama ini kita pelajari, misalnya zahaba atau fa'lala atau istaghfaro dan semua jenis fi'il yang kita pelajari, maksudnya fi'il madinya dulu, itu domirnya adalah domir huwa. Jadi ketika kita bilang zahaba, itu artinya dia sudah pergi. Istaghfaro, dia sudah beristighfar. Diahnya kembali ke laki-laki. Kalau untuk perempuan itu bukan zahaba, tapi nanti ditambah tak sukun. Jadinya apa? Zahabat. Zahabat. Berarti kalau zahabat artinya dia perempuan sudah pergi. Kalau zahaba dia sudah perginya untuk laki-laki. Kalau perempuan zahabat itu untuk perempuan. Maksudnya dia sudah perginya kembali ke perempuan. Kalau yang fa'alala jadi gimana nih? Kalau untuk perempuannya? Fa'alat. Apa? Fa'alat. Bukan fa'ala, fa'lala. Oh, fa'lala. Fa'lalat. Nah, Fa'lalat. fa'lalat. Kalau istaghfaro?
Istighfarat. Istighfarot. Nah, istighfarat. Nah, oke, kita coba satu-satu ya. Istighfarat. Misalnya, nah, untuk Bu Afwani dulu, yang lainnya jangan membantu. Nah, qoro'a ini untuk siapa Bu Afwani? Mikrofonnya Bu Afwani? Karo'a untuk perempuan, Bos. Oke, kita coba dulu ke Bu Dwi. Bu Dwi, qoro'a untuk siapa? Huwa, laki-laki. Nah, qoro'a untuk huwa. Untuk huwa. Kalau untuk perempuannya? Qoro'ah. Qoro'at. 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 Pakai ta. Oh, jadi itu huwa ya di atasnya. Iya, itu untuk. Nah, qoro'at. Nah, bisa dibedakan Bu Afwani perbedaan untuk laki-laki dan perempuan? Masih belum ini saya Ustaz masih belum jelas Oke. bedanya di Oke. Perbedaannya kalau untuk perempuan di akhirnya ditambahin tak sukun. oh. Oh, jadi tadi Kalau ini kita laki-laki enggak pakai tak sukun. cuman itu yang beda ya Ustaz. Iya. Jadi kalau ada qoro'a berarti kita akan bilang domirnya Laki-laki. huwa. Huwa. Iya, domirnya huwa. Huwa. Kalau domirnya huwa untuk laki-laki. Kalau qoro'at ada tak sukun, domirnya hiya untuk perempuan. Ya Ustaz. Oke, kita coba lagi masih untuk Bu Afwani. Iya. Nasoro. Domirnya untuk siapa? Nasara laki-laki. Nah, iya. Domirnya untuk laki-laki berarti huwa. Ya, huwa. Kalau nasorot, domirnya untuk siapa? Perempuan. Iya, Untuk? perempuan. Nah, untuk perempuan hiya. Iya. Oke, jelas Bu Afani? Sudah jelas Bu Afani? Udah Ustaz. Oke. Ada yang belum paham? Kalau dia laki-laki duanya gimana Pak Ustadz? Nah, sabar dulu. Kita bahas yang huwa dan hiya dulu. Untuk huwa dan hiya, sudah jelas semua? Ya Allah. Ustaz. Oke, sudah jelas semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bahas untuk yang huma. Kalau huma, itu berarti bisa untuk keduanya ya, laki-laki atau perempuan. Karena kan tadi yang membedakan itu di bagian satu laki-laki dan 3 laki-laki. Kalau satu laki-laki huwa, kalau satu perempuan hiya. Kalau 3 lebih dari 3 berarti pakai hum untuk laki-laki. Kalau lebih dari 3 perempuan berarti pakai hunna. Nah, untuk 2 ini sama. Sama. Ya, 2 ini sama. Caranya gimana? Tinggal kita tambahin alif di belakangnya. Jadi panjang. Nasoro. Nah ya, nasoro. Nasoro. Nah, berarti ini untuk 2 orang laki-laki. Bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Gimana caranya kita tahu? Misalnya ada kata nasoro, ini untuk laki-laki atau perempuan. Nanti kita akan lihat sesuai konteksnya. Ini konteksnya sedang menceritakan laki-laki atau perempuan. Nanti baru ketahuan. Ini domir humanya untuk laki-laki atau perempuan. Jelas? Tambahnya alif. Iya, tambahannya alif. Ya, tuh.
Oke, kita coba lagi latihan untuk membedakan domirnya. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Bentar. Misalnya kata fataha. Ini domirnya apa, Bu Dwi? Fataha itu kan huwa. Nah, huwa. Kalau misalnya fatahat. Perempuan. Iya. Iya. Iya, kalau perempuan. Kalau misalnya fataha. Oh, ditambahin alif. Sama alif berarti Fataha berarti perempuan juga laki. Apa domirnya? huma, Ya, domirnya huma. huma. Perempuan atau laki. Ya, perempuan atau laki-laki. Caranya kita tahu dia perempuan atau laki-laki nanti dilihat dari konteks kalimatnya. Oke, kita coba lagi. Bu Nur ya. Ya. Nah, ada kata sajadah. Nah, ini domirnya apa, Bu Nur? Sajadah. Ahwa. Nah, ya, sajadah huwa. Berarti untuk Laki-laki. laki-laki, satu laki-laki. Laki-laki. Kalau sajadat. Iya. Nah, iya, untuk Untuk laki-laki. Perempuan satu. satu perempuan. Kalau sajadah panjang, Untuk perempuan lebih dari 3. nah, sajadah tambahan alif. Kita belum bahas yang 3. Perempuan 2. Berarti 2. Perempuan aja? Sajadah. Untuk dua-duanya. Huma. Ya, huma. Ya. Huma. Nah, seperti itu. Oh, afwan. Saya ketukar nih. Bentar, saya ketukar. Jadi kalau untuk laki-laki yang huma, ketukar dengan yang lil mukhatab. Ini ketambahannya alif. Kayak sajadah. Nah, kalau huma yang perempuan, ini ketambahannya ta dan alif. Sajadata. Kenapa ketambahan ta dan alif? Karena yang domir hiyanya kan ada ta. Nah, afwan, ini tadi saya ketukar dengan yang lil mukhatab. Kalau yang lil mukhatab, yang bagian dua orangnya itu sama, antara laki dan perempuan. Kalau yang ghaib itu beda. Jadi kalau yang ghaib, untuk perempuan ketambahan ta dan alif. Sajadata. Kalau yang laki-lakinya sajada. Oh, kalau perempuan tambah ta, alif. Iya. Afwan, tadi saya ketukar. Kita coba lagi ya, Latih. Perempuan 2 orang ya. Iya, kalau huma berarti 2 orang. Misalnya kita kasih lagi kata sami'a. Nah, ini domirnya apa? Sami'a. Sami'a berarti Wah. Nah, domir huwa untuk sami'a. Kalau sami'at, Iya. iya. nah iya. Kalau sami'a panjang, Huma laki-laki. huma laki-laki. Huma laki-laki. Kalau yang perempuan sami'ata. Huma perempuan. Kalau perempuan ketambahan ta dan alif. Sami'ata.
Jelas sampai sini? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Sangat jelas, Ustaz. Jangan dihapus dulu. Ya, mau ditulis dulu? Ya. Ya, mangga. Ini kita masih bahas yang fiil madhinya dulu ya. Belum ke fiil mudhari. Sami'at itu taknya disukun ya Sukunkan. Ustaz. Iya. Bukan sami'ata ya, sami'at. Yang hiya ya. Kalau yang hiya sukun. Ya, ya. Nah, sambil nunggu, coba kita buka surat Al-Lahab. Sami'ata berarti itu huma tapi untuk perempuan. Ya, betul. Surat apa Ustaz? Sudah ketemu surat Al-Lahab? Alhamdulillah. Sudah, Ustaz. Oke, sudah. Nah, lihat yang kata tabat. Nah, kira-kira ini domirnya apa? Ada tak sukun. Iya. Nah, ya. Domirnya hiya. Tabat saya ya. Berarti yang untuk tabat ini domirnya hiya. Kalau yang di akhirnya, tabba, watabba, tabba. Itu domirnya apa? Wa. Ya, domirnya huwa. Kalau yang awal katanya tabat itu domirnya hiya. Kalau tabba akhir ayatnya itu domirnya huwa. Bedanya gampang ya. Tinggal ketambahan tak sukun. Tapi maksudnya yang terakhir itu tabba itu untuk perempuan tuh laki. Tabba. Laki kan nggak ada taknya. Nah, kira-kira laki-laki atau iya, perempuan? iya. Laki nggak ada taknya. Nggak ada Iya, taknya, kalau ya. ada taknya berarti untuk perempuan. Kalau nggak ada tak sukunnya berarti Untuk laki-laki. iya. Berarti domirnya huwa. Kalau tabat yang pertama domirnya hiya. Jelas benar? Insyaallah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Oke, udah dulu ya. Berarti kita lanjut dulu ke yang untuk 3 orang. Nah, yang 3 orang, kalau laki-laki kan hum. Nah, ketambahannya, ini tambahannya adalah ada waw sukun dan juga alif. Dan huruf lamnya berubah jadi dhammah. Jadinya, kalau tadinya, saya tulis dulu dari awal. Kalau misalnya dhamir huwanya, itu fa'ala. Kalau dhamir humanya berarti apa? Alah. Nah, fa'ala panjang. Fa'ala. Nah, kalau dhamir humnya, nah perhatikan perubahannya. Huruf lamnya berubah jadi dhammah harokatnya. Fa'alu. Fa'alu. Jadi lamnya jadi dhammah, kemudian ketambahan waw sukun dan alif. Fa'alu. Nah, kalau sekarang kita rubah misalnya ke bentuk fiil yang lain. Misalnya kata nasoro. Nah, kita coba nih. Nasoro berarti domirnya huwa.
Kalau huma, nasoro panjang. Kalau hum, nasoru. Jadi nasoru. Misalnya lagi, kata fataha. Fataha, domirnya huwa. Kalau huma jadi fataha panjang. Kalau hum jadi fatahu. Fatahu. Nah gitu. Yang Kadang-kadang sami'a sekarang. Ya, kadang-kadang ada yang ini yang hum itu Ustadz. Nasorau kayak gitu-gitu saya bingung lah Ustadz lah. yang apa Ibu? Kadang-kadang nasoru yang fiil madi hum Heeh. itu kadang-kadang apa lam fiilnya itu kadang-kadang apa tetap a, kadang-kadang u itu saya suka bingung. Lam fiilnya tetap a. Ya kayak ini kan nasoru gitu kan. Kadang-kadang ada yang nasorau, ada fiil yang tetap a gitu loh Ustadz. Saya belum tetap kebayang fathah. nih. Bisa kasih contoh fiilnya gak? Saya lupa, ntar aja deh. Iya, nanti Kadang-kadang tolong ketemu. kasih ya bentuk fiilnya. Soalnya belum terbayang nih. Iya. Baik Ustadz. Belum sampai ke sana kali pelajarannya, Bu. Iya, bisa jadi belum sampai ke sana. Nah, sekarang kita coba lagi kata sami'a. Sami'a berarti domirnya huwa. Kalau huma, sami'a panjang. Kalau domirnya hum, sami'u. Sami'u. Nah, seperti itu. Jelas Ibu? Iya. Dari 3 tambahin wawu sama Iya, kalau yang ketiga tinggal tambahin waw dan alif. Dan huruf lamul kalimahnya di harokatnya jadi dhammah. Jelas? Kalau sami'a orang yang dua orang berarti sami'a. Iya, dua Panjang. orang laki-laki mendengar. Kalau sami'u, 3 orang atau lebih yang Laki-laki. mendengar. Kita latihan ya. Nah, ini salah satu enaknya ilmu shorof nih. Ilmu shorof itu kita tinggal copy paste aja. Apa yang ada yang di rumusnya. Kayak tadi, kalau huma ketambahan alif, ya berarti di semua fiil kita akan tambahin alif untuk bagian humanya. Dan ketika di bagian domir humnya, ketambahan waw, sukun, dan alif, begitu juga kita akan rubah semuanya. Kita coba latihan ya. Di kata nazala. Nah, kita coba di Bu Afwani. Bu Afwani, nazala ini domirnya apa? Saya belum, Ustaz. Mikrofonnya Bu Afwani. Ya, Oke. huwa Ustaz. Nah, nazala huwa. Kalau huma, Humanya nazala panjang. panjang. Nah, kalau misalnya humnya, Nazalu. nah ya, nazalu. Oke, kita kasih lagi yang lain. Afwan Ustadz, Ya, ini yang halaman 38 ini Ustadz. Ada kata ba, itu humnya kata bau. yang mananya? Halaman 38. Halaman 38, tabel 52. Belum sampai situ kali, Bu. Belum sampai situ, Bu. Enggak, saya Oh iya, pengen sabar ini, dulu. Nanti pengen- insya Allah kita bahas. Oh, baik Ustaz. Itu yang saya bingung. Kadang-kadang tetap A, kadang-kadang berubah U, Ustaz. Ya, nanti dulu ya. Kita Ikuti bahas yang yang dari ini dulu. Ustadz aja dulu. Kata la'iba.
Nah, Ibu Dwi, la'iba ini untuk domir apa? Huwa. Nah, huwa. Kalau yang humanya? La'iba. Nah, Masya Allah. Kalau yang humnya? La'ibu. Nah, gitu. Ibu, habis Ibu itu, Ibu Nur. Nah, Ibu Nur kata alima. Kalau alima domirnya apa, Bu? Huwa. Nah, huwa. Kalau yang jadi huma gimana? Alima. Alima Nah, panjang. panjang. Kalau hum? Alimu. Nah, Alimu. seperti itu. Ibu Sri sekarang. Ibu Sri kata gofaro. Gofaro. Nah, gofaro domirnya apa, Bu? Huwa Nah, gofaro. huwa. Kalau yang huma? Huma gofaro. Nah, kalau hum? Gofaru. Nah, seperti itu. Ibu Mila. Baik, Ustaz. Arofa. Arofa ini domir apa, Bu? Domir huwa. Nah, kalau yang humanya? Humanya arofa, Kalau humnya? arofu. Nah, seperti itu. Ibu Zia mau nyoba gak? Ya Ustadz boleh. Sobaro. Nah, sobaro domirnya apa, Bu? Huwa. Huwa. Kalau yang humanya? Hobaro. Nah, kalau yang humnya? Sobaru. Nah, Masya Allah. Ibu Yuldiani mau nyoba? Bisa nyalakan dulu mikrofonnya? Nyimak dulu Pak Ustadz, masih batuk Pak Ustadz. Oke. Maaf Pak Ustadz, saya minggu depan. Ya. Ibu Ernawati mau coba? Bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke, enggak ya? Oke, berarti masih nyimak dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Tinggal kita copy paste ininya apa? Contohnya. Nah, satu lagi nih. Kita bahas yang hunna. Nah, yang hunna, kalau yang hiya, itu kan ketambahan tak sukun. Kalau yang humanya, ketambahan tak dan alif. Fa'alata. Kalau yang sukun, hunna, ketambahannya nun. Tapi bedanya lamul kalimahnya disukunkan. Jadi fa'alna. Kalau misalnya nazala, jadi nazalna. Kalau la'iba, jadi la'ibna. Kalau alima, jadi alimna. Kalau ghafaro, jadi ghafarna. Kalau arafa, jadi arafna. Kalau sobaro, jadi sobarna. Jelas, Ibu-Ibu? Itu Jelas, Ustaz. domir apa itu Ustadz? Domir Nah, hun. ya? Hunna. Hunna. Oh, huna. Huna. Ya. Ustaz, Udah suaranya jelas? itu kayaknya udah. Ada yang ditanyakan? Baru ditambah 6. Nggak ada? Sobarnanya na panjang atau na Oh, biasa? naknya pendek. Kalau naknya panjang, itu domirnya beda lagi. Jadi naknya pendek. Jadi kalau misalnya kita baca sobarna, nah itu udah beda domir. Udah bukan hunna. Jadi naknya dipendekkan. Sobarna, nazalna, la'ibna, alimna, ghafarna, arafna. Jadi lam apa? Lam kalimah
Lamul Ya, kalimahnya itu disukunkan sukunkan. ya Ustadz. Tambah. Ya, lamul Ya kalimahnya tambahannya disukunkan. nah. Tambahannya nah, betul. Fa'alna. Nah, jadi kalau misalnya kita terjemahkan nih ya, nazala atau sobaro deh. Sobaro itu artinya sabar. Sabar. Karena dia domirnya huwa, berarti Ya laki-laki. dia laki-laki yang bersabar. Oh, yang bersabar. Dia laki-laki yang sudah bersabar. Kalau huma, dua orang laki-laki yang sudah bersabar. Dia dua orang laki-laki yang sudah bersabar. Sobaru, nah mereka laki-laki yang sudah bersabar. Sudah bersabar. Sobarna. Nah kalau hiya, sobarot, dia perempuan yang sudah bersabar. Kalau huma, sobarota, dua perempuan yang sudah bersabar. Sobaruna, nah mereka perempuan yang sudah bersabar. Jadi kayak gitu menerjemahkannya. Jadi tergantung domirnya awalnya ya Ustaz. Iya, tergantung domirnya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya kasih tugas nih. Ada kasaba sama kemudian khotam. Khotama. Abada Ustaz. Iya, abada. Sabar. Kota. Syahidah. Syahidah. Nah, 4 aja. Nah, ada 4. Nah, ini PR-nya keempat fi'il ini dirubah domirnya sampai huwa humahum dan hiya humahunna sampai hunna. Berarti ada 6 ya. Kalau kasaba kan udah jelas huwa. Berarti tinggal dicari yang humanya, humnya, hiyanya, humanya, dan hunnanya. Yang terakhir apa Pak Ustadz? Syahidah. Syahidah. Nah, plus Berarti ada 24. diterjemahkan. Plus diterjemahkan. Dirubah ke domir apa Iya, saja. domirnya dirubah Iya. dan setiap perubahan domirnya diterjemahkan. Dikasih arti kayak tadi yang sobarna, berarti mereka perempuan yang sudah bersabar. Karena kita ini masih fi'il madhi. Sudah. Huwa, hiya, hunna, hum. Ya huma hunna. Wa huma hum. Hunna. Huwa, hiya, huma, hunna, hum. Iya, lihat aja di halaman 35. Baik. Pak Ustadz, bukunya saya belum terima Pak Ustadz. Kenapa Ibu? Maaf ganggu. Saya belum terima bukunya. Udah lama Pak. Belajarnya. Punten Bu, suaranya putus-putus di saya. Oh, bukunya saya belum punya bukunya gitu. Nah, bukunya. Ibu ke Bu Endang ya Bu? Sudah pesan sudah minggu lalu. Sudah pesan, tapi belum. Oh iya, ini dikirim ya? masih dicetak soalnya.
Oh iya. Iya, iya. Agak lama nih untuk bulan Ramadan ini. Nanti saya foto aja kali ya, Bu ya. Baik, makasih Bu Mila ya Allah. Iya, iya. Terima kasih. Baik. Jadi ini diartikan dan dirubah domirnya. Nah, kita cukupkan dulu sampai domir yang hunna, yang fi'il madhi. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih belum paham? Ustadz, maaf. Hmm? Saya belajar ini ya, pernah belajar ini itu kalau yang fiil mazid yang tambahan yang ada tasydidnya itu kita bilangnya bukan tasydid Ustadz, tapi tad'if itu gimana, sama Iya, aja ya? memang tad'if. Tad'if ya, iya. Iya, Baik Ustadz. beda istilah aja. Iya. Baik Ustadz. Baik ibu-ibu, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang tanya, kita tutup ya Bu. Ya. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu syorof, yang tadi belajar domir ya, domir, perubahan-perubahan domir, perubahan domir pada fi'il madi. Semoga semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita kelak, dan semoga menjadi amal kebaikan buat Ustadz Tanzil Khairul Akbar. Amin. Ya Allah ya Rob, jadikanlah apa yang telah kami pelajari hari ini menjadi hafalan yang tetap melekat kuat di pikiran kami dan di hati kami. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah kata yang saya buat. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jazakallahu Ustadz. khairan Ustadz. Terima kasih ibu-ibu semua. Syukran kasiran, jazakallahu khair Ustaz. Selamat melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Amin. Saya yang belum bisa puasa nih, masih nyemen. Udah lama nggak buka majelis, jadi kagok ya. Baik ibu-ibu, saya keluar ya, izin. Mari, assalamualaikum.